Suatu hari, di sebuah sekolah SMK, ada seorang gadis yang sangat kaya raya. Bukan hanya kaya raya, ia juga gadis yang sangat cantik. Dengan kecantikan dan kekayaannya, ia malah menjadi orang yang sombong. Gadis itu bernama Alona. Pada saat jam istirahat, ia berjalan santai di tengah-tengah murid yang cukup ramai. Saat Alona berjalan, ia melihat ada seorang murid yang duduk di depan kelasnya sambil melamun mengarah ke kantin. Dari banyaknya murid yang ada di depan kelas, tidak ada satupun yang menemaninya. Di sisi lain, terdapat Alona yang melihat murid tersebut. Hai Rizka, kenapa kamu sendirian aja kayak lagi sedih? Enggak kok Alana, aku hanya ingin sendirian saja. Rizka, udah nih jangan bohong, dari tadi aku lihat kamu kayak kebingungan tuh. Rizka pun sulit untuk menyatakan yang sebenarnya. Namun, tidak lama kemudian ia langsung mengatakan yang sebenarnya kepada Alona. Alana, sebenarnya? Enggak ya, ucapin saja, kamu kenapa? Alana, sebenarnya aku lapar dan ingin jajan tapi tidak punya uang. Oh alah, Rizka kelaparan ternyata. Kalau aku kasih uang ke dia, yang ada uang aku malah habis. Tapi, mumpung banyak orang, aku kasih uang aja deh ke dia, ucap Alona dalam hatinya. Ayo, kasih uangnya ke dia. Mumpung banyak orang nih, pasti kamu bakalan dipuji, bisikan setan yang telah menghasut Alona. Apa yang kamu lakukan, Alona? Kamu harus ikhlas dari hati yang sangat tulus. Malaikat pun mencegah Alona untuk tidak melakukan hal tersebut. Halah, jangan dengerin kata-kata dia. Kamu kan mau dipuji banyak orang. Setan tidak mau kalah dan terus menghasut Alona. Alona mulai merasakan pusing karena harus mendengarkan yang mana. Namun, Alona malah memilih untuk berbuat ria. Ia pun langsung memberikan uang tersebut kepada Rizka. Udah gak apa-apa Rizka, ambil aja, aku ikhlas kok. Alhamdulillah, kalau begitu terima kasih Alana, semoga Allah menggantikan lagi yang lebih banyak. Amin. Rizka pun langsung berterima kasih kepada Alona. Alona pun langsung meninggalkan Rizka. Ketika Alona pergi, ada sebagian murid yang mendengar dan memperhatikannya. Lihat Alona, orangnya baik banget. Iya ya, udah kaya cantik lagi. Iya ya, semoga ia diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Amin. Apa sih kamu memuji dia? Dia orang yang bagus. Ya. Kamu jangan berburuk sangka. Aku enggak berburuk sangka. Soalnya kemarin aku mendengar dia mengatakan aku adalah orang yang dermawan dan dipuji banyak orang. Kalian apa sih jangan membicarakan orang lain tahu? Setelah Alona bersedekah dan sudah pasti mendapatkan pujian dari orang lain, ia pun pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu bukannya murid yang tadi memberikan sedekah kan? Iya, kenapa emang? Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu katakan? Kamu itu sudah berbuat ria. Ria itu akan berbahaya bagi kamu dan pahala yang kamu lakukan akan sia-sia, Alona. Alona pun terdiam dan malu karena sudah ketahuan oleh salah satu pengurus OSIS. Dan akhirnya ia sadar bahwa sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Maaf, saya salah. Aku hilaf. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu harus melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu kamu tidak boleh memperlihatkan kebaikan kamu ataupun amal ibadah kamu terhadap orang lain, yaitu kamu ingin merasa dilihat paling baik oleh orang lain. Yang kedua yaitu kamu harus beramal dengan ikhlas, dan yang ketiga kamu harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap apapun. Lalu apakah Allah akan memaafkan perbuatanku? Tentu saja Allah akan memaafkan perbuatan kamu, karena Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang.
dan Allah pasti akan memaafkan perbuatan kamu. Tapi kamu itu harus bersungguh-sungguh untuk bertaubat dan tidak boleh mengulanginya lagi. Baik, terima kasih. Insya Allah saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, sama-sama. Yuk ke kelas. Akhirnya Alona pun sadar atas semua kesalahan yang telah ia perbuat selama ini, dan ia sudah berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Pesan moral, janganlah bersikap ria karena hanya untuk ingin mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi bersedekahlah dengan niat dari hati yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 264. Sekian penampilan cerita pendek dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perbuatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum